Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Ya, pemirsa, krisis moneter tahun 1998 menjadi pemicu lahirnya Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Saat itu, industri perbankan yang menjadi salah satu komponen penting perekonomian nasional mengalami guncangan hebat. Pemerintah pun menerapkan kebijakan blanket guarantee atau penjaminan terhadap seluruh simpanan milik nasabah perbankan yang pada waktu itu berhasil memulihkan kepercayaan nasabah. Namun kebijakan tersebut membawa beban tambahan bagi APBN dan juga menciptakan moral hazard karena ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas, sehingga untuk mengatasinya dimulailah program penjaminan terbatas yang diselenggarakan secara independen oleh LPS. Dan tahun ini di usianya yang ke-15, LPS mengemban amanat baru dari pemerintah, yaitu mengantisipasi sekaligus menanggulangi dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian. Dan pemirsa, untuk melihat lebih lengkapnya bagaimana perjalanan LPS dari sejak didirikan 15 tahun lalu, saya ingin sedikit saja memberikan uraian melalui pemaparan data-data berikut ini. Ya, pemirsa, sejak beroperasi tanggal 22 September 2005, LPS telah melakukan fungsi dan tugas pokoknya antara lain melakukan likuidasi, membayar klaim penjaminan, melakukan penyelamatan bank. LPS terus melakukan pembenahan dan perbaikan untuk mewujudkan visi ini. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menjalankan proses transformasi. Dan transformasi LPS dilakukan terutama karena adanya mandat baru sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan atau Undang-Undang PPKSK. Selain undang-undang ini memberikan peran baru bagi LPS, yaitu diberikannya kewenangan untuk menggunakan opsi resolusi bank, selain penyertaan modal sementara dan likuidasi, yakni purchase and assumption dan bridge bank. Undang-undang PPKSK juga memberikan kepercayaan kepada LPS sebagai penyelenggara program restrukturisasi perbankan dalam kondisi krisis sistem keuangan dan yang membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengantisipasi sekaligus menanggulangi dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian, kewenangan LPS kemudian lebih diperluas lagi. 18 Mei 2020, Perpu nomor 1 tahun 2020 ini ditetapkan sebagai Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Adapun perluasan kewenangan LPS dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 itu antara lain, pertama-tama adalah early involvement atau penanganan bank lebih dini sebelum bank itu menjadi bank gagal. Dan kedua adalah akses terhadap sumber pendanaan baru apabila LPS mengalami kesulitan likuiditas dalam melaksanakan tugas dan juga fungsinya. Dan ketiga, pertimbangan kriteria tambahan yang lebih komprehensif dalam memutuskan metode resolusi bank, serta yang keempat, merumuskan dan juga melaksanakan kebijakan penjaminan simpanan untuk kelompok nasabah serta besaran simpanan yang dijamin. Pertanyaannya kini, bagaimana perluasan kewenangan LPS ini dapat menjamin dan juga menjaga stabilitas sektor keuangan dan pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19, serta bagaimana selama 15 tahun ini LPS menjalankan komitmennya dalam menjaga kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan nasional. Saya akan membahasnya dengan sejumlah narasumber dalam Economic Challenges Penjaga Stabilitas Perbankan Nasional. Bersama saya, Kania Sutisnawinata. Landasan dan proses penanganan permasalahan bank dan lembaga keuangan bukan bank akan terus diperbaiki, baik melalui mekanisme kerjasama antara pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan LPS. LPS telah memutuskan untuk memberikan kelonggaran pembayaran premi penjaminan untuk semester kedua, yaitu yang akan berlaku dari Juli yang akan datang sampai dengan akhir tahun. Iya, dan pemirsa, langsung saja saya akan memperkenalkan ada 4 narasumber yang akan bergabung dalam diskusi kita pada malam hari ini. Saya ingin perkenalkan 2 narasumber yang bergabung dari luar studio. Pertama-tama, mari kita sapa Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah. Selamat malam, Pak Halim. Selamat malam. Ya,
terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Halim, kemudian juga telah bergabung dari luar studio Dirut Bank BRI Bapak Sunarso. Selamat malam Pak Sunarso. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Kemudian bergabung bersama saya di studio juga ada 2 narasumber, jadi ada 4 lengkap yang akan berdiskusi bersama kami pada malam hari ini. Ada anggota Komisi 11 DPR RI, Bapak M. Misbahun. Selamat malam Pak Misbahun. Selamat malam Mbak. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan kemudian juga ada pengamat ekonomi KOR, Peter Abdullah. Selamat malam Pak Peter. Selamat malam Mbak Kania. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami. Baik, langsung saja saya akan mengawali diskusinya. Saya ingin ke Pak Halim terlebih dahulu, yang tentunya saat ini sedang berbahagia begitu ya, merayakan ulang tahun yang ke-15. LPS sudah 15 tahun berdiri Pak, perjalanannya begitu luar biasa. Dan di usianya yang ke-15 tahun ini LPS juga mendapat amanah baru Pak. Mendapat amanah baru, ini kado baru begitu ya bagi LPS. Pak Halim sendiri melihat perjalanan LPS selama 15 tahun terakhir ini seperti apa Pak? Apa peran yang sudah dimainkan dan bagaimana kesiapan dari LPS untuk mengemban amanah baru ini? Ya, saya kira terima kasih Mbak Kania. Pada waktu LPS ini berdiri 15 tahun yang lalu, fungsi yang diemban oleh LPS ini memang relatif terbatas, yaitu hanya melakukan pembayaran simpanan pada bank yang akan dilikuidasi. Ini yang namanya fungsi paybox. Kemudian juga diserahkan apabila ada penyerahan bank dari otoritas pengawas yang pada waktu itu masih di Bank Indonesia, itu kemudian akan dilakukan likuidasi atau penyelamatan oleh LPS. Oleh karena itu, dengan 2 fungsi ini, fungsi LPS pada waktu itu disebut sebagai paybox plus. Plusnya itu terkait dengan fungsi resolusi yang terbatas. Namun seperti kita ketahui, dengan terjadinya penyelamatan Bank Senturi pada tahun 2008 dan kemudian terjadinya krisis keuangan global tahun 2008-2009 itu pula, kemudian terjadi pemisahan fungsi pengawasan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Nah, pada waktu itu disadari pula bahwa peran LPS perlu bertambah, yaitu dengan diberikannya kewenangan untuk memilih opsi-opsi resolusi, tidak hanya antara 2 tadi, likuidasi atau penyelamatan, tetapi bisa ada semacam opsi-opsi di tengah. Bisa ada satu bank yang mungkin sebagian unit usahanya dilikuidasi, ada sebagian lagi yang diselamatkan. Ini yang dimaksud dengan opsi-opsi menggunakan pembentukan bank jembatan atau bridge bank, atau melakukan asset stripping melalui proses purchase and assumptions. Dengan berubahnya fungsi LPS ini melalui Undang-Undang nomor 9 tahun 2016, Undang-Undang PPKSK, peran LPS berubah dari sekedar paybox plus menjadi loss minimizer. Ini saya kira perubahan yang cukup besar, tentu berdampak tidak saja kepada organisasi, tentu berarti juga kepada SDM, kepada kemampuan SDM-nya sendiri untuk melakukan penanganan bank secara lebih mendasar. Dan tadi disebutkan di dalam pembukaan, undang-undang dengan munculnya Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, LPS kemudian berubah lagi ini, menjadi fungsinya ke arah risk minimizer. Walaupun belum penuh, tetapi saya kira peran LPS itu sudah membuat bahwa beban dan tanggung jawab LPS sekarang menjadi lebih luas. Perbedaan antara loss minimizer dengan risk minimizer, kalau loss minimizer itu LPS ketika melakukan penanganan bank, itu semata-mata akan memilih opsi yang paling murah biayanya. Namun dengan risk minimizer, LPS selain biayanya murah, harus juga mempertimbangkan dampaknya kepada stabilitas sistem keuangan. Nah, ini yang membuat LPS agak berbeda dibandingkan dengan pada waktu berdirinya di 15 tahun yang lalu. Oke, jadi kewenangannya lebih luas lagi, tanggung jawabnya menjadi lebih berat lagi, Pak, melihat kalau kita bicara konteks pandemi COVID-19 saat ini. Betul, betul. Jadi dengan peran yang baru, LPS diminta untuk menjadi lebih awal dalam melakukan identifikasi bank mana yang dianggap nanti memiliki kemungkinan menjadi bank bermasalah dan menjadi bank gagal. Tentu kita tidak ingin
akan terjadinya bank gagal, apalagi dalam situasi pandemi seperti sekarang. Itu sebabnya di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 ini, LPS diberikan 2 kewenangan, 2 tugas, di mana yang pertama adalah apabila ada tanda-tanda bank itu mengalami permasalahan, itu LPS sudah bisa berkoordinasi dengan OJK untuk meneliti bank tersebut dan mencari solusinya seperti apa. Dan kemudian apabila kondisi bank itu semakin memburuk, itu kemudian LPS sudah bisa mencari investornya bahkan. Dan membuat solusi yang kira-kira nanti akan membuat bank tersebut tidak perlu menjadi bank gagal. Kira-kira seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu mekanismenya. Jadi inisiatifnya itu akan dimulai oleh LPS begitu ya, bekerja sama, berkoordinasi dengan OJK nantinya. Betul. Oke, saya ingin ke Pak Misbahun yang tentunya mengawal proses ini ya, ketika kemudian kewenangan baru itu diberikan kepada LPS melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini. Latar belakangnya seperti apa dan mengapa kemudian kewenangan baru ini dibutuhkan dan diserahkan kepada LPS? Perluasan kewenangan inilah mau tidak mau harus diberikan untuk mengantisipasi ketika keadaan dan situasi yang tidak pernah kita perkirakan itu akan terjadi. Karena apa? Kita berharap situasi itu tidak terjadi. Ya. Karena apa? Jadi bersiap-siap untuk skenario terburuk. Yes. Ini kan menyiapkan skenario terburuk. Nah, ketika kita menyiapkan skenario terburuk, kemudian kita menghadapi constraint terhadap kewenangan, tentunya kewenangan itu harus diberi. Nah, ketika pemberian kewenangan itu kan menimbulkan banyak pertanyaan. Karena apa? Ini apakah kewenangan itu menimbulkan risiko kepada organisasinya? Ya. Kewenangan melakukan resolusi yang tadinya resolusi bank gagal menjadi resolusi murni. Ya. Dia terlibat sejak awal. Involve-nya itu sejak awal. Early involvement. Early involvement. Involve-nya itu sejak awal. Lah, tentu ini kan tidak ada di undang-undang sebelumnya. Dan itu harus diberikan. Nah, sejak kapan? Atas permasalahan apa? Dalam kondisi apa? Terus kemudian instrumen kewenangan itu yang dimiliki itu sesuai tidak dengan apa profiling organisasinya LPS. Lah ini mau tidak mau harus disesuaikan dan disinkronkan. Pemerintah sebagai penjaga kebijakan fiskalnya, moneternya di BI, pengawasannya di OJK, dan kemudian ada LPS di dalam penjaminan. Lah masing-masing ini dalam upaya menjaga stabilisasi sektor keuangan, karena apa? Sektor keuangan ini adalah komponen paling penting dalam situasi ekonomi yang sedang tidak stabil. Begitu mereka mengalami guncangannya itu adalah guncangan terhadap perekonomian. Lah, kalau kemudian ini tidak diantisipasi sejak awal dan kewenangan itu tidak diberikan, tentu tidak mungkin kita menangani suatu masalah kemudian kita tidak mempunyai melampaui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Maka Perpu nomor 1 yang menjadi Undang-Undang Nomor 2 itu adalah bagian upaya untuk mengantisipasi jangan sampai kemudian ketika melakukan tindakan preemptif atau early involvement tadi itu kemudian tidak melampaui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang secara kelembagaan, dan kalau orang bicara itu tidak menimbulkan moral hazard. Baik, kita harus jeda terlebih dahulu, nanti saya akan ke Pak Peter dan juga masih ada Pak Sunarso yang saya akan mintain tanggapannya juga mengenai kewenangan baru dari LPS ini. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu dan Economic Challenges akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, kembali kami lanjutkan perbincangan dalam Economic Challenges. Saya akan beralih ke Pak Peter untuk memberikan tanggapan terhadap kewenangan baru LPS. Tadi sudah dijelaskan kurang lebih latar belakangnya dan mengapa kemudian kewenangan baru ini dibutuhkan dan diberikan kepada LPS. Tadi dikatakan untuk bersiap-siap menghadapi skenario terburuk begitu. Dibutuhkan kewenangan supaya ketika nanti skenario buruk terjadi sudah bisa diantisipasi sebelumnya. Nah, Pak Peter melihatnya seperti apa? Apakah kemudian misalnya bagi-bagi peran dengan OJK-nya ini sudah cukup jelas. Kira-kira Anda melihat apa lagi yang menjadi catatan yang perlu diantisipasi ke depan? Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Halim dan juga oleh Pak Misbahun, bagaimana mencerminkan bagaimana pemerintah sangat antisipatif terhadap kondisi yang mungkin terjadi. Ya. Nah, dikhawatirkan kalau seandainya tidak dilakukan perluasan peran ini, perluasan
kewenangan dari LPS ini, takutnya kita tidak siap nantinya. Ya. Nah, dalam hal ini ya kita seperti ditanyakan oleh Mbak Tania tadi, ada pembagian peran. Ya, kalau sebelumnya itu adalah LPS hanya menerima, ya. Kalau sudah gagal diberikan oleh OJK hanya menerima. Sekarang sebelum diserahkan dia dalam bentuk gagal, LPS sudah bisa mendahului, jemput bola, dia bisa mengantisipasi ini bank akan diapain, ya, sehingga LPS bisa mempersiapkan diri, ya, karena dia tidak hanya melakukan resolusi membayar seperti kata Pak Halim tadi hanya tukang bayar, tetapi juga melakukan resolusi yang lain, bahkan termasuk mencarikan calon investor kalau seandainya ini bakal gagal nih, dia perlu ada investor baru, LPS sudah bisa mengantisipasi sejak awal. Dan kemudian LPS juga bisa mencari pendanaan. Kalau seandainya ini bank-bank yang gagal ini dalam hitungannya jumlahnya sekian, ya, kegagalannya seperti apa, antisipasi yang sudah dipersiapkan sejak dini inilah yang diharapkan bisa mencegah kita jatuh ke dalam jurang krisis. Oke, saya beralih ke Pak Sunarso kalau begitu. Pak Sunarso, dengan kewenangan baru LPS ini, apakah Bapak sebagai bankir dari pihak perbankan merasa lebih aman, Pak, dengan fungsi dan peran dari LPS yang diperluas ini, Pak Sunarso? Saya kira tugas kita semua untuk menjaga sustainability daripada industri ini. Sehingga kalau semula itu loss minimizer, kemudian sekarang diberi kelincahan menjadi risk minimizer, itu sangat signifikan artinya dalam menjaga sustainability daripada industri perbankan. Karena apa? Kalau loss itu kan artinya loss dulu, rugi dulu, jadi gagal dulu, baru kemudian LPS boleh turun tangan menggunakan kewenangan-kewenangannya. Sedangkan kalau risk minimizer kan kalau bisa risiko pun jangan terjadi, gitu. Maka kemudian antisipasi. Jadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 ini tentang perubahan kewenangan dan fungsi LPS, peranan LPS ini, menurut saya LPS itu seperti semula harus mengikuti peraturan sepak bola di lapangan besar itu. Jadi kalau mendahului back, dia kena hukuman offside gitu. Itu takut ya. Tapi sekarang ini dipakai aturan lebih lincah lagi, pakai aturan futsal. Jadi boleh mendahului back gitu. Yang penting tujuannya tercapai. Itu yang paling penting, jadi memudahkan menggambarkan itu kira-kira gitu. Peraturannya ini tadinya dia tidak boleh mendahului back gitu, dan sekarang ini boleh yang mendahului back gitu. Jadi artinya apa ya, lebih serangannya lebih tajam dan lebih fokus gitu, dan kemudian menurut saya fungsi peranan menjadi risk minimizer itu akan bisa dijalankan dengan baik. Dalam konteks kekinian, dalam konteks hari ini gitu, hal ini sangat diperlukan. Kalau misalnya ini bisa jalan, maka kita itu nggak harus menuju ke krisis perbankan. Karena apa? Karena mungkin kita nggak buang-buang waktu 3 bulan, 4 bulan hanya untuk lempar-lemparan masalah gitu. Tetapi kemudian sudah jelas kalau ada gejala-gejala seperti ini, siapa yang harus turun tangan, dan turun tangan duluan itu tidak dipersalahkan. Itu yang paling penting. Iya, dan sangat dibutuhkan dalam kondisi sekarang ini, begitu ya Pak Sunarso. Pemirsa, 15 tahun sudah LPS berkiprah membantu menjaga stabilitas sistem perbankan nasional. Kita akan melihat seperti apa perjalanan LPS dan apa yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi LPS berikut ini. Tahun 1998, krisis moneter menghantam Indonesia. Industri perbankan pun terguncang. 16 bank dilikuidasi hingga berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan, salah satunya memberikan jaminan terhadap seluruh simpanan atau blanket guarantee. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan pun dikeluarkan. Undang-undang ini mengamanatkan pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS sebagai pelaksana penjamin dana masyarakat. Pada tanggal 24 September 2004, Undang-Undang Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan disahkan. Berdasarkan undang-undang tersebut, LPS menjadi suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan. Undang-undang ini
berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005 dan LPS resmi beroperasi. Pemirsa, kembali kita lanjutkan perbincangannya. Saya akan kembali menyapa Pak Halim yang saat ini bergabung dari luar studio. Pak Halim, untuk memberikan catatannya sekali lagi Pak Halim. Ada transformasi berkelanjutan yang kemudian dilakukan di dalam organisasi, mempersiapkan SDM, menyambut tentunya juga kewenangan LPS yang juga semakin diperluas, kepercayaan baru diberikan kepada LPS. Bagaimana kemudian menjalankan transformasi berkelanjutan sejauh ini Pak Halim? Baik, terima kasih Mbak Kania. Ini memang menjadi salah satu pekerjaan rumah dan tantangan yang luar biasa buat LPS. Karena dalam tempo 5 tahun terakhir sebetulnya, dimulai dari perubahan mandat LPS pada tahun 2016, dan tiba-tiba kita ditambahkan lagi tambahan kewenangan baru melalui Undang-Undang 2 tahun 2020, membuat LPS harus berkejaran dengan waktu. Apalagi tadi juga disampaikan oleh para narasumber yang lain, bahwa dalam situasi seperti sekarang, ketepatan analisis dan akurasi data-data itu menjadi sangat penting. Kita melakukan berbagai langkah-langkah penguatan untuk beberapa unit kerja, lebih khususnya terkait dengan kemampuan LPS dalam melakukan surveillance atau katakanlah memonitor situasi sektor keuangan, dan juga meningkatkan peran riset supaya nanti LPS memiliki kemampuan untuk melampaui situasi tidak hanya kondisi sekarang tetapi juga yang akan datang. 5 tahun yang lalu jumlah pegawai LPS masih sekitar 200. Sekarang sudah di atas 400 lebih. Jadi size-nya sudah menjadi 2 kali lipat. Dan tentu kita berharap dengan tambahnya kewenangan, selain masalah SDM, juga kompetensinya harus makin ditingkatkan. LPS juga harus mampu mengikuti dan memantau apa-apa saja yang terjadi, dan lebih khusus lagi melihat risiko-risiko apa yang akan muncul dengan sistem digital banking ini. Dan saya pikir LPS dengan berbagai langkah-langkah yang telah dilakukan dalam 5 tahun terakhir, LPS cukup siap menghadapi masa depan. Baik, saya ingin ke Pak Misbahun lagi kalau begitu. Bicara mengenai kondisi jelang krisis tadi yang sempat dibilang oleh Pak Misbahun begitu. Kecepatan menjadi kunci. Nah, artinya dalam konteks pandemi COVID-19 saat ini, itu apa Pak tantangan terbesarnya saat ini? Kalau kita bicara kecepatan, apa yang perlu diantisipasi dan bagaimana catatannya? Tentunya kita harus mendetailkan keterlibatan sebagai loss minimizer, kemudian menjadi risk minimizer. Ini keterlibatannya pada titik mana? Early involvement-nya ada di mana? Karena ada kewenangan pengawasan perbankan di OJK. Harus ada window. Karena apa? Ada ex officio komisioner OJK di LPS, juga ada ex officio BI di LPS, dan ada ex officio pemerintah di LPS. Sehingga semuanya saling mengetahui window-window inilah yang seharusnya terjadi pergeseran data-data yang sejak awal LPS itu terlibat dan mengetahui. Jangan sampai walaupun LPS tidak mempunyai hak suara tapi kemudian harus mengambil penanganan, itu kemudian LPS tidak mendapatkan data yang memadai. Ini yang kita khawatirkan. Sejarah krisis fungsi pengumpulan datanya berarti akan harus diperkuat. Karena apa? Dalam sejarahnya yang menjadi risk minimizer kalau sekarang ini kan mulai dari likuiditas, ini kan permasalahannya harus diajukan ke BI. Menurut Undang-Undang Nomor 2. BI ada PLJP. Pinjaman likuiditas sementara itu dari Bank Indonesia. Kapan kemudian LPS itu masuk? Lah, ini harus diselesaikan di forum mana KSSK. Berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kemudian uang-uang yang selama ini berupa premi simpanan yang disimpan di LPS itu mempunyai nilai yang cukup besar, tapi kemudian kalau dibelikan selama ini hanya dibelikan kepada surat berharga negara, surat utangnya pemerintah. Ini kan juga berisiko. Dan ini kalau menurut saya kewenangan ini yang belum kemudian bentuk investasinya LPS ini tidak didiversifikasi risikonya. Diberi kewenangan, contoh sederhananya, kalau kemudian yang menghadapi krisis itu adalah negara, surat utang pemerintah lah yang pertama kali jatuh nilainya.
apa yang dipegang oleh LPS ini menjadi tidak mempunyai nilai. Padahal mau dipakai untuk apa? Untuk melakukan early intervention, untuk early involvement atau membantu bank sedang bermasalah. Tetapi uangnya tidak punya nilai. Surat berharganya. Makanya ke depan di samping ditambah kewenangan mendiversifikasi resiko simpanan yang ada LPS untuk misalnya dibolehkan memberi surat utang pemerintah Jepang, surat pemerintah Amerika atau Uni Eropa, sehingga kalau suatu wilayah ini menghadapi krisis, surat-surat utang pemerintah yang ratingnya masih AAA dan tidak mungkin turun dari AAA itu masih bisa dipakai untuk apa? Untuk mengkolateral uang yang mereka punya. Dan kemudian LPS tidak langsung, menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, ini LPS tidak langsung meminta bantuan kepada pemerintah ketika uangnya habis. Ketika membantu pemerintah dalam upaya melakukan upaya penanganan bank yang sedang menghadapi permasalahan atau bank gagal. Termasuk dalam upaya ini adalah diberikan kewenangan, tambahan kewenangan, tapi juga risikonya harus disiapkan dengan baik. Itu yang perlu menjadi diantisipasi juga harus diperjelas sepertinya. Itu mungkin nanti kita tanya ke Pak Peter juga apa masukannya begitu untuk memperjelas supaya tidak ada tumpang tindih begitu. Itu yang harus dihindari. Kita akan jeda terlebih dahulu, akan kita lanjutkan perbincangan ini sesaat lagi. Pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami dalam Economic Challenges. Kembali kami lanjutkan perbincangannya. Saya akan menyapa Pak Halim lagi yang bergabung dari luar studio. Pak Halim, ini mungkin untuk menanggapi tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Misbahun. Saya juga ingin mendapatkan ilustrasinya langsung dari Pak Halim begitu mengenai kinerja keuangan LPS sejauh ini, bagaimana pengelolaan keuangan itu dilakukan. Kemudian kalau kita bicara dari performa dalam menjalankan penyelesaian bank gagal yang berhasil diselesaikan oleh LPS itu seperti apa Pak gambarannya? Iya, seperti diketahui sumber penerimaan LPS itu hanya berasal dari premi. Memang pada waktu awalnya ada bantuan dana awal berupa penempatan modal dari pemerintah sekitar 4 triliun, tetapi setelah itu sepenuhnya penerimaan LPS itu datang dari premi yang dibayarkan oleh bank atas total simpanan yang ada di perbankan. Jumlah premi plus dengan berbagai pengelolaan investasi yang dilakukan oleh LPS selama ini, sekarang total aset dalam bentuk uang yang ada di LPS itu per Agustus angkanya sudah mencapai 138 triliun. Nah, berdasarkan Undang-Undang LPS, penempatan dana ini, penempatan aset LPS ini tidak boleh ditempatkan kecuali pada surat berharga milik Bank Indonesia atau SBI dan surat berharga milik pemerintah atau SBN. Memang tadi Pak Misbahun menyampaikan, memang ini mengandung risiko. Risiko apabila kondisi Indonesia di mana pemerintahnya katakanlah mengalami tekanan yang membuat harga-harga dari surat-surat berharga ini menurun. Tentu ini kita tidak harapkan terjadi, biar bagaimanapun yang namanya resiko yang dihadapi oleh pemerintah RI dalam konteks surat berharga negara tentu tidak akan sebesar kalau kita misalnya LPS diperkenankan untuk membeli surat berharga milik korporasi. Tetapi kalau misalnya dalam rangka diversifikasi tentu itu suatu usulan yang menurut hemat kami silakan saja. Karena Pak Misbahun kan memang posisinya sebagai anggota DPR tentu bisa melihat masalah ini dengan lebih jernih. Dalam konteks pengalaman LPS, memang yang paling banyak kami melakukan penanganan bank-bank yang sifatnya bank kecil lah, atau BPR. Namun dengan tugas yang semakin berat dan kemudian diperluas, untuk melakukan penanganan lebih awal kepada bank-bank umum, tidak saja BPR, tentu kemampuan LPS masih perlu ditingkatkan, termasuk juga mungkin nanti kemampuan keuangannya. Kalau untuk menangani BPR tentu tidak ada masalah. Kalau untuk menangani bank-bank yang bank umum, tentu saja kan tergantung size atau skala dari banknya.
Oleh karena itulah di dalam Undang-Undang Nomor 1 atau Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, LPS itu diberikan akses pendanaan baru, termasuk LPS dapat menerbitkan surat utang sendiri dan kemudian LPS juga dapat merepo, menggadai ulang surat-surat berharga yang dimiliki LPS kepada Bank Indonesia sehingga nanti penanganan bank ini menjadi lebih cepat. Ya. Baik Pak Sunarso, yang kebetulan saya ingin lebih fokus lagi pada strategi dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Yang saya tahu Bank BRI termasuk yang masih bisa bertahan di tengah kondisi saat ini, masih bisa tumbuh di semester pertama. Bagaimana strateginya Pak Sunarso? Kalau kita bicara mengenai digital banking yang tadi juga sudah sempat disebut-sebut begitu oleh Pak Halim. Apakah ini sesuatu yang memang harus dilakukan oleh perbankan saat ini? Dan apa sebenarnya manfaatnya bagi bank? Saya kira dengan perkembangan situasi sekarang ini, memang fungsi sebagai penjamin rasa aman uang nasabah di bank itu tetap harus dijalankan. Dan supaya kita bisa tetap memiliki LPS yang fokus kepada fungsi itu, maka saya kira mungkin memang ada hal-hal yang harus ditransform. Pertama adalah mungkin transformasi dari sisi kewenangan dan fungsi tadi itu, ya, dan itu sudah didapatkan melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020. Kemudian juga karena diberikan kewenangan yang lebih, gitu, terutama tadi itu menjadi dari loss minimizer menjadi risk minimizer, di mana punya fungsi dan peran juga untuk melakukan restrukturisasi dan selain resolusi bank, gitu. Maka kemudian ada hal yang menurut saya perlu dilakukan transformasi, yaitu di kompetensi dan kapabilitas dalam hal yang terkait dengan bagaimana melakukan restrukturisasi perbankan, bagaimana mencari strategic partner dan lain-lain. Dan kemudian yang berikutnya adalah karena lembaga-lembaga yang simpanannya dijamin dalam hal ini lembaga keuangan perbankan itu juga sudah mengalami transformasi yang luar biasa, terutama di bidang transaksi-transaksi yang berbasis digital. Maka mau nggak mau LPS sendiri harus mengikuti transformasi di digital itu. Bahkan menurut saya bagi bank-bank yang sudah melakukan transformasi seperti BRI ini, maka krisis ini ada hikmahnya juga. Hikmahnya adalah krisis ini akan menjadi pemercepat ataupun akselerator daripada transformasi. Transformasi di BRI memang kita lakukan di dua area sesungguhnya adalah digital dan culture, gitu. Dan kemudian digital itu kita arahkan dua hal, gitu. Satu, mendigitalkan proses untuk mendapatkan efisiensi. Yang kedua adalah menemukan new business model untuk meng-create value, gitu. Dan kemudian itu harus dibarengi dengan transformasi di culture. Apa yang relevan dengan kebutuhan yang diperlukan untuk menangani krisis ini? Di pasar orang mau belanja harus menghindari kontak-kontak fisik. Maka kemudian BRI hadir dengan BRI Web Pasar. Itu sebenarnya memungkinkan di pasar-pasar BC itu orang jual beli tanpa harus datang ke pasar, difasilitasi dengan aplikasi. Dan ini jumlahnya sudah sangat banyak. Kemudian dalam krisis seperti ini, saya mengatakan krisis ya, karena stimulus sudah dikeluarkan. Gitu. Kita takut kesulitan likuiditas. Sekarang likuiditas ada melalui berbagai stimulus dari pemerintah. Ternyata LDR kita turun dari di atas 90% menjadi 86%. Artinya likuiditas bukan menjadi isu, tetapi yang menjadi isu adalah loan demand yang memang menurun. Maka kemudian saya punya data, dana masyarakat tumbuh 17% di BRI, tetapi kredit hanya tumbuh 4%. Itu artinya apa? Kita hanya bisa tumbuh kalau loan demand itu di-create. Loan demand itu akan muncul kalau permintaan di masyarakat, daya beli masyarakat didorong. Maka kemudian yang kita andalkan adalah stimulus. Penyaluran stimulus itulah yang untuk efektivitasnya diperlukan berbagai proses yang simpel melalui digitalisasi. Iya. Transformasi yang setengah dipaksa begitu dengan kondisi saat ini begini ya. Begitu ya. Saya ingin ke Pak Peter kalau begitu untuk memberikan tanggapan sedikit tadi apa yang sudah disampaikan. Bagaimana sebenarnya kondisinya saat ini kalau melihat dari kebijakan yang sudah dikeluarkan sejauh ini dalam konteks menjaga stabilitas sistem perbankan? Ya, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sunarso, ya, mungkin berbeda narasinya saja, ya. Memang apa yang disampaikan oleh Pak Sunarso disebutkan ini sudah krisis. Tapi kalau saya membacanya adalah sense of crisis. Apa yang disampaikan oleh Pak Narso juga bahwasanya persoalan kita di sekarang ini, di kondisi sekarang ini adalah persis ya, sebelum kita tadi sudah sempat kita diskusi dengan Pak Misbahun juga. Persoalannya ada di ekonomi itu adalah rendahnya demand. Ya, karena memang pandemi ini kan menghantam
perekonomian masyarakat. Ya. Selain ada yang kehilangan daya beli, tetapi ada juga sekelompok lain yang masih memiliki daya beli yang menahan konsumsinya. Nah, sehingga dikarenakan kekhawatiran akan adanya wabah. Ya. Dan ini yang kemudian menyebabkan konsumsi kita turun. Kalau konsumsi kita turun, artinya apa? Ini tidak menggerakkan sektor produksinya. Supply juga tidak berjalan. Ya. Dari sisi supply yang tidak berjalan ini yang kemudian menyebabkan tidak adanya kebutuhan seperti kredit yang semuanya menjadi tertahan. Ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Narso, yang dibutuhkan sekali adalah daya dorong, ya, dorongan untuk menggerakkan. Ya. Pertama adalah memberikan kembali mereka yang kehilangan daya beli, ya, dan ini dibutuhkan terobosan, ya, penggunaan digital, ya. Pendekatan digital agar supaya membantu mempercepat realisasi bantuan-bantuan dari pemerintah. Ya. Dan yang perlu juga dipertimbangkan adalah bagaimana membantu mendorong kelompok menengah atas untuk kembali konsumsi juga. Ya. Karena sebagian besar konsumsi itu justru adalah porsinya ada di kelompok menengah atas sebenarnya. Inilah kondisi yang saya kira menjadi tantangan sekarang ini. Ya. Mempercepat, menggerakkan kembali perekonomian di tengah masih kondisi pandemi. Oke, baik. Kita harus jeda terlebih dahulu. Akan kita lanjutkan perbincangannya saat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di Economic Challenges. Kita langsung menyapa kembali Pak Halim. Ya, Mbak Kania. Ya, Pak Halim. Jadi sebenarnya kalau dibandingkan dengan krisis-krisis sebelumnya, Pak Halim, apa pelajaran terpenting yang bisa kita ambil dari situasi yang kita hadapi saat ini? Saya kira satu pelajaran yang penting, mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Jadi LPS pada waktu dulu itu cenderung seperti menjadi pemadam kebakaran. Kalau pemadam kebakaran itu artinya nunggu dulu ada apinya, baru kita datang dan kita semprot apinya. Tapi dengan tugas yang sekarang, justru sebelum ada api, begitu kami mendengar atau bahkan mencium ada asap di suatu tempat, kami sudah bisa datang duluan, istilahnya banknya seperti apa, kami teliti bersama-sama dengan OJK, maupun nanti sendiri-sendiri, kemudian nanti dicari langkah-langkah penyelesaiannya, sehingga api ini tidak merambat, tidak membesar, dan bahkan tidak mengganggu keamanan dari keseluruhan sistem. Baik, Pak Halim. Saya ke Pak Misbahun kalau begitu. Saya ingin juga menanyakan peluang pemulihan ekonomi nasional gitu di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Pak Misbahun melihatnya seperti apa, dan kemudian apa kira-kira faktor yang akan mempengaruhi percepatan pemulihan ekonomi nasional? Pertama, kalau kita bicara tentang pemulihan, tadi Pak Halim memberikan perumpamaan yang sangat bagus, yaitu kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya. Lebih baik kita memadamkan api yang masih kecil daripada apinya sudah membesar. Ya. Nah, sekarang penguatannya adalah sisi koordinasi. Bagaimana ada yang menekan early warningnya, ketika alarm dibunyikan, yang membunyikan alarm ada, kemudian masing-masing menjalankan fungsi dan tugas tanggung jawabnya masing-masing sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan berjalan sirkuler. Tidak kemudian setelah dipadamkan, dibunyikan alarm kebakarannya, siapa yang kemudian, oh ini kebakaran apa belum? Pertanyaannya. Jadi tidak berlarut-larut begitu? Tidak berlarut-larut. Okay. Jangan sampai ada pertanyaan. Lah, koordinasi antar lembaga ini harus dikuatkan. Mana yang kemudian membunyikan alarm itu tidak ditanyakan oleh orang lain, ini alarm kebakaran atau alarm akan terjadi kebakaran. Tidak ada pertanyaan ini. Karena apa? Krisis ini adalah krisis yang memberikan pelajaran kepada kita karena masalah size, masalah komplikasi, dan masalah kompleksitasnya, ya kan? Itu berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya yang tidak pernah kita alami. Kalau kita bisa tuntas menyelesaikan ini, maka kita lulus dengan pelajaran yang sangat berat. Yang tidak pernah dialami. Nggak tahu nanti akan ada krisis seperti model apa lagi. Karena pukulannya dari supply side and demand side. Nah, pukulan inilah yang mau tidak mau harus diantisipasi sejak awal. Baik, Pak Sunarso, apa sebenarnya pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari situasi ini, Pak? Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam merespon situasi yang sangat challenging ini, menurut saya itu sebenarnya sudah sangat
baik. Ya. Tetapi memang bahwa awalnya itu mungkin masih sulit dieksekusi segala macam, itu kembali lagi masalah koordinasi dan kejelasan, clearness daripada overlap antar kebijakan ataupun undang-undang peraturan yang mendasarinya. Itu yang harus dipertegas. Maka kemudian muncul sekarang fungsi LPS diperluas segala macam adalah salah satunya. Pak Peter melihatnya seperti apa? Di tengah kondisi yang berat ini, kita masih mampu untuk bertahan seperti sekarang, itu sudah menunjukkan kita punya peluang untuk bangkit nantinya. Ya? Okay. Dan kita juga yang benar-benar yang kita syukuri adalah kita belajar banyak dari kondisi sekarang ini, bahwasanya masih banyak hal yang harus kita perbaiki. Ya, apa pelajaran terpentingnya, Pak? Pelajaran terpentingnya adalah apa yang sudah kita tuangkan di dalam Perpu sebenarnya, yang kemudian disampaikan juga oleh Pak Misbahun, harus ada produk hasil dari pembelajaran di tengah pandemi ini. Bagaimana kita memperkuat BI, memperkuat OJK, memperkuat LPS, termasuk juga kalau dulu kita bisa menghasilkan LPS, lembaga penjamin simpanan untuk simpanan di bank, tentunya nanti mungkin kita perlu juga untuk memikirkan bagaimana membentuk lembaga penjamin simpanan untuk asuransi, untuk pasar modal, dan yang paling penting adalah bagaimana kita mendetailkan. Ya, persoalan itu adalah ada di detailnya. Kita sudah punya payung hukumnya di Perpu, tapi bagaimana kemudian kita mendetailkannya di dalam aturan yang lebih operasional nanti. Itu PR berikutnya. Ya. Baiklah, dan itu sekaligus juga menutup perbincangan kita pada malam hari ini. Sudah jelas begitu ya tadi melalui diskusi kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Halim dan Pak Sunarso yang bergabung dari luar studio, kemudian Pak Misbahun dan juga Pak Peter, terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami. Pemirsa, di usianya yang ke-15 tahun, LPS sebagai lembaga yang turut menjaga stabilitas nasional kembali dipercaya oleh pemerintah dengan diberikan kewenangan yang lebih luas lagi. Dan dengan perluasan kewenangan ini diharapkan LPS dapat lebih maksimal dalam menjaga stabilitas sistem keuangan untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional. Saya Kania Sutisnawinata, undur diri dulu, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.